Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita atas limpahan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita, nikmat Islam, yang sehingga ibadah kita diterima Allah. Dengan nikmat iman, Allah akan membalas semua amal ibadah kita. Dan mari kita bersama kembali memperbaharui niat kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Wa qala al-Hanabilatu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, tuhramu ta'ziyatul kafiri, diharamkan bertakziah atau berbelasungkawa kepada orang kafir. Kalau kita kemarin boleh mendoakannya lah, dengan berbagai macam cara. Li'anna fiha ta'ziman lil kafiri kabidaihi bisalam, karena perkara takziah kepada orang kafir itu sama halnya ta'ziman lil kafiri, itu sama dengan memuliakan orang kafir. Seperti kabidaitihi bisalam, seperti memulainya seseorang dengan mengucapkan salam kepada orang kafir. Wa ta'ziyatu tustahabbu lirijali wan nisa'i allati la yuftanu. Takziah itu dianjurkan kepada laki-laki dan perempuan yang perempuan tersebut la yuftanu, tidak membawa kepada fitnah. Artinya perempuan tadi itu yang bertakziah tadi itu yang pertama sama sekali harus bertutup aurat, karena dengan terbukanya aurat itu akan menjadikan fitnah. Pisagiri wal kabiri, baik anak-anak kecil ataupun yang sudah dewasa, wa zakari, laki-laki, wal unsa dan unsa, bila khilafin baina ulama, tanpa khilafiyah antara ulama. Illa anna Sauri, terkecuali Imam Sufyan as-Sauri, qala la tustahabu ta'ziyatu ba'da dafni, kata beliau tidak dianjurkan bertakziah, berbelasungkawa itu ba'da dafni, setelah mayat itu dikubur. Li'annahu khatimatu amrihi, karena itu adalah penutup daripada perkaranya, karena sudah dikubur itu habis cerita, tidak bisa lagi diapa-apai. Wa tuqrahu ta'ziyatur rajuli li imra'atin hasana'in ajnabiyatin ghayra mahramin lahu khasyatal fitnah. Habis sudah kita bicara masalah takziah, bagaimana bertakziah kepada orang Islam, yang orang Islam tadi punya saudara yang meninggal itu kafir. Nah, kemudian kita bertakziah kepada orang kafir yang meninggal itu adalah saudaranya Islam yang di dalam rumahnya. Kemudian bagaimana kita bertakziah dengan teman kita, orang itu orang kafir yang meninggal itu adalah saudaranya yang kafir pula di rumah tadi. Sanian, yang kedua, perkara sesudah mengubur.
al-buka'u war-risasu wan-nihayatu wal-latmu wasyaqqu. Yang pertama, bagaimana hukumnya menangis saat orang meninggal dunia. Warisa'u meratapi, wan-nihayatu menangis yang mengeluarkan suara, walatamu dan menampar pipi, wasyaqqu dan mensobek-sobek pakaian. Yajuzu bitipaki al-bukau alal mayyiti qabla dafni wa ba'dahu. Boleh menangis, sepakat ulama 4 mazhab, alal mayyiti terhadap mayat, qabla dafni sebelum dia dikubur, wa ba'dahu dan sudah dikubur, boleh menangis, tetapinya bila raf'i sautin tanpa menyaringkan suara, al-qaulin qabihin atau tanpa mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Biasanya apa tuh perkataan tidak bagus? Sudah ku kasih tahu jangan minum obat terlalu banyak, nah meninggal sudah. Nah, itu sambil menangis, bahasa Banjarnya tuh apa tuh? Bahasa Indonesianya tuh seperti apa? Jadi kita tuh menuduhi lain apa? Nah, sudah ku kasih tahu kan, ya. Menangis sudah ya, meninggal sudah ku kasih tahu ya, sambil menangis tadi. Kamu juga sih Pak, sudah ku kasih tahu Pak, jangan lagi begini Pak. Nah, jadi boleh menangis, yang pertama tanpa menyaringkan suara, dan yang kedua tanpa ada perkataan-perkataan yang tidak bagus, ya termasuk itu tadi kejelekan-kejelekan si mayat sebelum meninggal dunia itu disebutkannya. Au nadabin au nahahin lima wuriya Jabir, daripada riwayat daripada Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya Ibrahim, innala nugni angka minallahi syai'a. Jadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia, kata Jabir bin Abdullah. Lalu Rasulullah bersabda, inna la nugni angka minallahi syai'a, sesungguhnya kami, kata Rasulullah, la nugni angka, tidak bisa ngapa-ngapain bahasa kitanya untuk kamu daripada Allah sedikit juga pun, tidak bisa membantu apa juga pun, kata Rasulullah. Tsumma dzarapat ainahu, kemudian air mata Rasulullah mengalir, menangis Rasulullah. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman bin Auf yang berada di samping Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, atabeki, wahai Rasulullah, sampean menangiskah? Sampean menangiskah wahai Rasulullah? Awalam tanhi anil buka, dahulunya sampean melarang untuk menangisi mayat, sekarang sampean menangisi Ibrahim anak sampean. Lalu Rasulullah bersabda, la, bukan itu maksudnya, kata Rasulullah, pelarangan aku yang melarang orang itu menangisi itu. Walakin nahaitu anin nauhi, tetapinya aku melarang menangisi itu adalah nauhi, meratap-ratapi. Wahai sandaran hidupku, wahai anu-anu, itu namanya meratapi. Menangisi dengan ada meratap-ratapi, itulah yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal buka'u la yunafir ridha, menangis itu, kata ulama kita, itu tidak bisa menghilangkan yang namanya sifat ridho di dalam hati kita. Kalau misalnya pokoknya aku tahan supaya jangan menangis dengan meninggalnya yang ada ini, tapi tidak tahan juga. Nah, menangis yang demikian, kata ulama kita, itu tidak bisa menghilangkan yang namanya sifat ridho kita, ikhlas kita dengan meninggalnya keluarga kita, itu tidak apa-apa. Bi khilafil bukai alaihi li fawati hadzihi binhu, berbeda lah, berbeda artinya bisa tidak dihukumkan ridho, tidak ikhlas kepergian seseorang itu, li fawati hadzihi minhu, karena kehilangan jatah daripada orang tadi. Contohnya apa? Nah, bapak mau meninggal nak, bapak ibu jadi janda nak, gimana kita mencari uang, bapak mau tidak ada lagi. Nah, itu li fawati hadzihi minhu,
seperti orang tuh kehilangan daripada bahagian daripada si mayat tadi yang biasa dibiayai, sekarang tidak ada biaya lagi, lalu tidak mau kerja keras. Nak, bapakmu sudah tidak ada lagi, nak, bagaimana ibu menghidupi kamu? Nah, apalagi ada yang perkataan beginilah, ada di saat seorang wali Allah Ta'ala meninggal dunia, ada yang perkataan bagaimana tidak ada lagi penerang di kampung sini. Jadi ada yang mengatakan demikian. Jadi guru saya yang mendengar demikian, memangnya Allah Ta'ala mati kah, kata beliau. Ada seorang ulama besar meninggal dunia, lalu orang-orang yang terlalu fanatik kepada seorang ulama tadi, kita boleh fanatik, tapi kalau terlalu fanatik seakan-akan kita menuhankan ulama tadi, itu yang bahaya, itu yang bisa hukum syirik. Wah, seakan-akan tidak ada lagi sudah penerang di kampung sini, seakan-akan, padahal Allah Ta'ala masih ada. Karena di dalam sabda Nabi SAW, setiap wali itu meninggal dunia, kata Rasul, sebelum meninggal itu sudah ada penggantinya. Itulah tugas wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugas wali-wali Allah Ta'ala? Ahmadu manis topahu man sya'a bil wilayah. Allah lah yang memilih daripada golongan hamba-hambanya yang menjadi wali. Apa tugasnya? Wahamli asrorihi bisabiqil inayah, membawa rahasia-rahasia ketuhanan dengan pertolongan yang telah terdahulu. Wali-wali Allah Ta'ala itu adalah membawa rahasia ketuhanan yang untuk dibukakan kepada umat. Makanya kita patut bila ada ulama meninggal dunia, kita patut untuk bersedih. Man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiqun. Barang siapa tidak ada merasa sedih meninggalnya seorang ulama, maka dia orang munafik. Kenapa inilah? Karena ulama itu, wali-wali Allah Ta'ala itu, kata Rasulullah, membawa daripada rahasia-rahasia ketuhanan. Istilahnya begini pala, dunia kita ini ada lapisan yang sangat dalam, yaitu rahasia ketuhanan kita, karena melalui kesanalah kita akan bisa mengenal Tuhan. Siapa yang membawa itu? Wali-wali Allah. Lalu bila wali Allah Ta'ala ini meninggal dunia, nilai itu tertutup kembali, Pak. Misalnya ada seorang wali yang menguasai satu kabupaten, anggap saja kabupaten Kota Madia, Balikpapan misalnya, ada meninggal wali di sana. Bila sudah meninggal wali tersebut, Pak, Kota Balikpapan ini yang asal mulanya orang banyak khusyuk lalu tidak khusyuk lagi. Orang yang asal mulanya sudah gemar menuntut ilmu agama sehingga sudah mulai mempersiapkan untuk kematiannya, tidak ada lagi, kembali lagi hubud dunia. Kenapa? Karena alam yang begitu fana inilah itu tertutup kembali. Tertutup kembali pintu untuk kita mengenal Tuhan dengan adanya apa? Dengan matinya seorang ulama tadi. Bahkan sampai-sampai Syekh Saman Al-Madani ini mengatakan, barang siapa yang keluar daripada kota Madinah ini, maka dia akan bisa munafik. Wah, itu kan kata-kata yang seperti itu adalah karena Syekh Saman Al-Madani ini diberi Allah Ta'ala kekuasaan untuk menguasai kota Madinah. Nah, lalu murid-murid beliau yang ingin keluar daripada kota Madinah inilah tanpa berizin dengan beliau, itu seakan-akan keluar daripada pintu rahasia ketuhanan. Lalu asal mulanya enak beribadah, setelah keluar daripada kota Madinah tidak enak lagi beribadah, lalu menjadi orang munafik. Bukan beliau merasa menjadi Tuhan, tidak, memang sudah tugas wali-wali itu membawa rahasia ketuhanan yang untuk dibukakan kepada murid-muridnya. Itulah ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu-ilmu yang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa jauh kita berjalan, seberapa ingat kita dengan Allah di dalam bimbingan seorang mursyid, berarti segitu pula lah luas wilayah kewalian guru kita. Sampai kemana? Kita melewati 2 pulau udah masih ingat kita dengan pelajaran guru kita, berarti sampai di situ sudah batas kewalian seorang guru mursyid kita.
Nah, jadi yang kita tangisi matinya ulama itu bukan karena beliau meninggal dunia. Wali itu tidak meninggal dunia, mereka berpindah alam. Yang kita tangisi itu adalah tertutupnya rahasia ketuhanan yang kita akan cari. Kita nilai istiqomah, sudah nilai istiqomah lah, nikmat beribadah, sudahlah ikhlas karena Allah, sudah tidak ada mengharap makhluk dalam ibadah tadi. Lalu seorang wali yang tersembunyi ini meninggal dunia, lalu balik lagi kita cinta dunia. Nah, yang kita khawatirkan, yang kita sedihkan itu adalah tertutupnya rahasia ketuhanan yang dibawa oleh seorang wali tadi. Itu yang kita sedihkan. Kalau walinya meninggal dunia, sebagian ulama banyak yang senang. Kenapa? Karena mereka cuma pindah alam. Jadi maksud kita itu bersedih dengan kematian ulama, itu bersedih kenapa? Karena pintu rahasia ketuhanan tertutup kembali. Mereka tetap hidup lah, mereka tetap hidup, tapi tidak ada izin lagi untuk mengajarkan setelah pindah alam tadi. Wala ba'sa kama dzakara Hanafiyatu dan mengatakan tidak apa-apa kata Imam Abu Hanifah birisail mayyiti bi sya'rin, meratapi dengan rambut, narik-narik rambut gini kan sambil sedih-sedih. Au ghairihi, lakin yukrahu, tetapinya dimakruhkan al-ifratu, melampaui batas, fi madhihi, memuji kepada si mayit, la siyama indal janazatihi, terlebih-lebih lagi di sisi jenazah. Wa yuhramu nadabu bi ta'didi sama'ilihi, diharamkan menyebut-nyebut tabiat-tabiat kebiasaan si mayat. Ini biasanya kalau pagi begini makan begini, habis nanti zuhur makannya begini, ingat betul aku sama si arwah jar. Nah lah, tidak. Maka banyak yang seperti ini, baru ingat lagi, kemarin begini beliau, biasanya beliau duduk di sana tuh aja makan roti pisang, nanti sore duduk di situ aja membaca koran, nanti sore harinya duduk di situ aja main kelereng. Wa yuhramu nadabu bi ta'didi syama'ilihi, diharamkan nadab. Nadab itu artinya menyebutkan kebaikan si mayat dengan menyebutkan tabiat-tabiat kebiasaannya yang berbilang-bilang. Nanti begini, nah, ya, biasanya si mayat itu sudah di sini ke sini, nanti habis begini nanti ke sini ke sini. Itu aja yang itu namanya sama dengan meratapi. Yang dibolehkan itu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat, bukan menyebutkan berbilang-bilang tabiat kelakuannya. Ini beda lah. Tabiat atau kebiasaan si mayat dengan kebaikan si mayat itu beda. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Rasulullah, "Ulkuru mahasina mautakum." Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian. Itu almarhum itu jar kalau mengaji jar bagus didengar. Nah, itu bagus tak disebutkan. Itu almarhum itu kalau pagi itu selalu berzikir di sini tempatnya. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau kamu ingin berzikir nih ada tempat arwah di sini, nah bagus. Beliau kalau sholat di sana tuh nah bagus. Nah, itu bagus. Tapi kalau sudah tabiatnya yang dibicarakan itu haram hukumnya. Kenapa? Karena itu namanya meratapi. Kan makin sedih itulah, makin sedih. Biasanya pagi arwah ke sini, biasanya aja makan roti pisang, bikinkan teh aja. Nanti sebelum zuhur tidur di sini, nah sambil garuk-garuk di pantat sini aja. Nanti habis asar nanti di situ aja. Aku sedih loh, ya keingatan aku setiap hari. Ini namanya meratapi. Sekalipun yang keluar dari mulutnya ini tidak nyaring. Nah itulah. Karena itu kan menambah kesedihan. Meratapi itu adalah sesuatu yang mengungkapkan kesedihan hati, ketidakkeridaan
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bedalah. Jadi kita harus bisa membedakanlah menyebutkan kebaikan si mayat dengan menyebutkan tabiat atau kebiasaan si mayat, itu beda. Maka yang paling banyak inilah yang saya dengar adalah ya ini tadi nih, menyebutkan tabiat atau kebiasaan si mayat. Itu yang paling banyak, tapi yang paling sedikit itu yang ini tadi, menyebutkan kebaikan si mayat. Akhlaknya bagaimana itu sunnah kita bicarakan, karena disuruh Rasulullah SAW kita menyebutkan kebaikan supaya orang yang mendengar kebaikan-kebaikan si mayat tadi, inilah yang mendengar, oh ya pantasannya meninggalnya enak betul, nah meninggalnya bagus betul, pantasan apa amalannya, lalu orang berbicara masalah amalan itu. Nah sedangkan yang membicarakan ialah apa, menyebut-nyebut tabiat atau kebiasaan si mayat ini akan mengakibatkan yang namanya meratapi, menambah daripada kesedihan hati. Itu yang diharamkan. Jadi harus ada kita bedakan inilah. Jadi jangan dikira menyebutkan tabiat-tabiat itu termasuk kebaikan, bukan, bahkan itu diharamkan. Hati-hati kita lah. Wa jaz'i bidarbi sadri, haram pula memukul-mukul dada saat si almarhum meninggal. Au ra'sin atau kepala, au syaqi jaibin atau menyubik-nyubik daripada ini lengan baju. Jadi nyubik di sini. Ini jaibin namanya atau kantong di sini. Wa nahwihima atau perumpamaannya. Amman nadabu bahwa ta'dan mahasil maiti. Adapun arti nadab itu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Ma min mayyitin yamutu fayuqdamu baqihim fayaqulu wajhalah wasnadah au nahwa dzalika. Tiada seseorang daripada si mayat yang meninggal dunia kemudian berhadap orang yang menangisinya, kemudian yang menghadapi si mayat tadi mengatakan wajabalah, wahai yang menjadi gunungku, wasnadah, dan orang yang jadi sandaranku, au nahwa dzalika, atau yang contoh yang lainnya. Bila ada perkataan demikian, kata Rasulullah, wa ukila bihi malakani, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan dua orang malaikat, yulhazani ahakada kunta. Maka si mayat tadi akan ditanya oleh dua malaikat tadi, apakah betul kamu ini menjadi gunungnya, menjadi sandaran hidupnya? Nah, bila demikian, apabila orang itu mengatakan demikian, kata Rasulullah, maka si mayat tadi akan diadab Allah Ta'ala di dalam kubur apabila pernah berwasiat demikian. Jadi yang pernah berwasiat itu pekerjaan daripada Yahudi. Nah, nanti bila aku meninggal dunia, kamu ratapi aku ya di hadapan yang lain. Nah, meratapi itu yang dilarang. Rasulullah SAW di dalam sabda beliau, laisa minna min darbil khudud, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Berarti ini ada jaminan masuk neraka. Nah, kita bicarakan kemarin apa? Di dalam surah Al-A'raf telah, di dalam surah Al-A'raf artinya bukit antara surga dan neraka itu ada 12 golongan. Di antaranya golongan yang tidak masuk ke dalam surga, tidak pula masuk ke dalam neraka adalah orang yang ada jaminan masuk ke dalam neraka dan dia juga ada pernah mengerjakan jaminan masuk surga. Di antara jaminan orang itu masuk ke dalam neraka, laisa minna, kata Rasulullah, tidaklah termasuk golongan kami. Nah, itu khawatirnya siapa? Man darabal